Hi, welcome back to my channel in Devi Aiko. And for today, we talk about simple past tense. Now look here. This is the illustration of our life. Jadi ini gambaran kehidupan kita. Our life is divided into 3 times. Ya, 3 times, 3 waktu. Ada masa lampau, we call it as past, masa kini atau saat ini, present, and masa depan, we call it future. And for this video, we talk about past. Jadi kita akan membahas kegiatan yang terjadi di masa lalu. So, what tense do we use to tell something happened in the past? Yes, we use simple past tense. So, what is simple past tense? As you see here, simple past tense is used to describe a completed activity that happened in the past. In other words, it started in the past and ended in the past. Apa sih simple past tense? Simple past tense itu digunakan untuk menggambarkan kegiatan secara utuh atau komplit yang telah terjadi di masa lampau atau masa lalu. Dengan kata lain, kegiatan tersebut dimulai di masa lalu dan berakhir juga di masa lalu. Nah, maksudnya apa? What does it mean? Kalau kalian ketemu dengan time signal berikut, berarti kegiatan tersebut sudah terjadi di masa lalu. Ada kata yesterday, kemarin, this morning bisa diterjemahkan tadi pagi, last night, tadi malam, last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu. Atau 2 days ago, 2 hari yang lalu, 3 years ago, 3 tahun yang lalu, dan lain-lain. Jadi seluruh time signal di sini menunjukkan bahwa nanti kegiatan yang kalian buat dalam kalimat berarti kegiatan tersebut sudah terjadi di masa lalu atau masa lampau. Nah, simple past tense sendiri ya is divided into 2 sentences. The first one is nominal sentence and the second is verbal sentence. Jadi kalimat nominal itu dibagi ke dalam 2 kalimat, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Di video kali ini, we just focus on nominal sentence. Kita akan fokus membahas kalimat nominal. Apa sih nominal sentence? Nominal, ada kata no, means no verb. Artinya, di dalam kalimat kalian tidak ada kata kerjanya. Terus yang ada apa? Yang ada bisa kata sifat or adjective, kata benda noun, atau kata keterangan adverb. And we start to discuss from the positive sentence. Kita akan bahas nih gimana cara membuat kalimat nominal khususnya untuk simple past tense dalam bentuk kalimat positif. And this is the pattern. Ini polanya. Subject diikuti oleh was atau were, kemudian diikuti non-verb. But you must be careful. Kalian harus hati-hati. Not all subjects use was. Or not all subjects also use were. Jadi, tidak semua subjek menggunakan was dan tidak semua subjek juga menggunakan were. Nah, terus siapa dong yang menggunakan was? Nah, yang menggunakan was apabila subjeknya I, he, she, it, dan nama tunggal. Jadi, I was. He was, she was, it was. Kemudian kalau pakai nama berarti
Devi was. Misalnya seperti itu. And then how about were? Terus were dipakai oleh siapa? You, we, they, atau nama orang lebih dari satu. So, for example, you were, we were, they were, Devi and Aiko were. Okay, remember, the use of was and were must be suited with the subject. Harus disesuaikan oleh subjeknya. Nah, tadi kalau kalian ingat, non-verb itu apa ya? Non-verb itu bisa berupa adjective, kata sifat, noun, kata benda, or adverb, kata keterangan. Contoh dari kata sifat, misalnya beautiful, cantik, smart, cerdas, naughty, nakal, arrogant, sombong, handsome, tampan, expensive, mahal, difficult, sulit, poor, miskin. Kemudian contoh dari noun, the examples of noun. Teacher, guru, park, taman, hospital, rumah sakit, student, siswa, waiter, pelayan, living room, ruang tamu, postman, tukang pos, car, mobil. Jadi, ini semua contoh dari kata benda. And the last one, adverb, kata keterangan. Misalnya keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara. Nah, di sini Miss Devi kasih contoh untuk keterangan tempat. In Pangkalan Bun, at school, on the road, and in the classroom. Now go to the example. Kamu dulunya seorang siswa. Ingat, karena kita membahas simple past tense, berarti kejadiannya sudah terjadi di masa lalu. Kita boleh menggunakan kata dulunya. Atau kalau tidak mau, kalian cukup bilang kamu seorang siswa. Tapi konteksnya adalah simple past tense. Nah, supaya tidak membingungkan, kalian bisa menambahkan kata dulunya. Artinya sekarang dia bukan lagi seorang siswa. Kamu dulunya seorang siswa. Bahasa Inggrisnya adalah kamu, you. Nah, to be-nya, ingat, you itu berpasangan dengan were. Jadi, you were. Seorang bisa diterjemahkan a. Seorang siswa. Jadi, a student. So, kamu dulunya seorang siswa. In English, you can say, you were a student. You were a student. And the next example. Saya berada di Pangkalan Bun kemarin. Nah, ingat, di Pangkalan Bun ini merupakan contoh keterangan tempat. Saya, I, kemudian beradanya di sini karena menunjukkan tempat, bisa menggunakan was. Kenapa pakai was? Karena ada keterangan waktu kemarin yang menandakan bahwa kejadian tersebut sudah terjadi di masa lalu. Jadi kalian hanya boleh menggunakan to be lampau. Nah, kalau I, to be-nya adalah was. I was in Pangkalan Bun yesterday. And the next, dia adalah seorang guru 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun yang lalu dia itu guru. Sekarang mungkin sudah jadi dosen atau profesi yang lainnya. So if you want to translate, you can say he was a teacher 2 years ago. Dia dulunya seorang guru 2 tahun yang lalu. Next examples. Ibuku sedih tadi malam. My mother was sad last night. Kenapa pakai was? Karena my mother bisa digantikan dengan she. Dan she berpasangan dengan was. So, my mother was sad last night. Mereka dulunya tetanggaku. They were my neighbors. Karena tetangganya lebih dari satu. Kemudian, Sabrina lapar tadi pagi. You can translate,
Sabrina was hungry this morning. Do you understand? I hope so. Next, this is for negative sentence. Kalau negative sentence berarti kalian harus menambahkan kata not. Not di sini bisa berarti bukan atau tidak. And here are the examples. Clara tidak bahagia tadi malam. Clara was not happy last night. Remember, karena ini negative sentence, so you must use not. Jangan lupa menambahkan kata not. Clara was not happy last night. The second example, saya tidak berada di Jakarta kemarin. I was not in Jakarta yesterday. I was not in Jakarta yesterday. The next example, dia dulunya bukanlah seorang perawat. So you have to say, she was not a nurse. She was not a nurse. Jadi kalau ada to be was, artinya kejadian tersebut sudah terjadi ya. Dan ini contoh selanjutnya. Kamu dulu bukanlah temanku. You were not my friend. You were not my friend. Mereka tidak di kelas kemarin. They were not in the classroom yesterday. They were not in the classroom yesterday. And the next example, kami tidak bosan tadi malam. We were not bored last night. We were not bored last night. Okay? Kalau ada kata bukan atau tidak, berarti dia kalimat negatif or negative sentence. And here the last one, interrogative sentence. Interrogative sentence adalah kalimat tanya yang biasanya kalau dalam bahasa Indonesia diawali dengan kata apakah, seperti itu ya. Dan jawabannya cukup yes atau no. Dan ini patternnya. Kalau interrogative sentence, to be-nya berada di awal. Jadi kalian tulis terlebih dahulu to be-nya, was atau were, tergantung siapa subjeknya. Kemudian diikuti non-verb. And don't forget to put or to write question mark. Jangan lupa untuk menambahkan atau menuliskan tanda tanya. Look at the example. Apakah ibumu marah kemarin? Ibumu berarti kan she. Kalau she, to be-nya adalah was. Jadi was-nya dipindah ke depan. Was your mother angry yesterday? Was your mother angry yesterday? And the second, apakah mereka di sekolah? Were they at school? Kenapa pakai were? Karena subjeknya adalah mereka, they. Dan they berpasangan dengan were. Because this is interrogative sentence, to be-nya dipindah ke depan. Apakah kamu dulunya seorang petani? In English, you can say, were you a farmer? Were you a farmer? Gitu ya. Nah, ini ada satu kalimat dan kalian diminta untuk membuat positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Contoh, Vera lelah tadi malam. Lelah ini contoh dari adjektif ya, termasuk kata sifat. Nah, berarti kalau kalimat positif, langsung kalian terjemahkan saja karena kalimat dalam bahasa Indonesianya berupa kalimat positif. Vera was, jangan lupa pakai was. Kenapa? Karena tidak ada kata kerja. Kalau kalimat tidak punya kata kerja, dia perlu bantuan. Salah satunya bisa menggunakan to be. Nah, karena Vera ini perempuan, she, maka pasangannya adalah was. Vera was tired last night. And how about negative sentence? Vera was not tired last night. Jangan lupa karena ini kalimat negatif menggunakan kata not. And the next one, kalimat interrogatif.
Ingat, kalau interrogative sentence, to be-nya dipindah ke depan ya. Was Vera tired last night? Was Vera tired last night? Tuh. Contoh selanjutnya. Mereka dulunya nakal. Apakah ada kata kerjanya? Tidak ada. Maka kalau tidak ada kata kerjanya, kalian gunakan to be, was atau were karena ini simple past tense. Nah, mereka kan bahasa Inggrisnya they dan they berpasangan dengan were. Jadi, they were naughty. Kalau kalimat negatifnya, they were not naughty. And interrogative sentence, were they naughty? Apakah mereka nakal? And don't forget to write the to be in the beginning, di awal ya, seperti ini. Anyway, any questions? If you have any question related to simple past tense, especially for nominal sentence, please write in a comment. Okay? And wait for the second part for verbal sentence. Tunggu ya video kedua tentang kalimat verbal.